saya Florencia Valerie Krisli dari kelas 11 IPS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Melani dari kelas 11 IPS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aprilia dari kelas 11 IPS 2. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ulfa Hoirunisa dari kelas 11 IPS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriban dari kelas 11 IPS 2. Lima macam kerusakan lingkungan hidup akibat manusia. Lingkungan hidup merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Namun sayangnya belakangan ini lingkungan hidup mulai mengalami degradasi atau penurunan yang menyebabkan kerugian bagi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam memang tidak bisa diperkirakan dan dihindari oleh manusia. Nah, kali ini kita akan membahas kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor manusia. Pertama, akibat tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena adanya pergerakan massa tanah dan batuan ke daerah bawah. Tanah longsor disebabkan oleh pertambahan beban tanah, erosi air, daya gravitasi, peningkatan kandungan air dalam tanah karena kegiatan manusia. Yang kedua, banjir. Banjir bisa disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karena curah hujan yang tinggi, luapan air sungai dan juga pasang surut air laut. Kedua, karena kegiatan manusia, seperti buang sampah di saluran air dan penggundulan hutan serta hilangnya tanah resapan air. Banjir membawa kerugian bagi masyarakat, seperti kerusakan fisik, korban jiwa, munculnya penyakit, dan kekurangan air bersih serta bahan pangan. Ketiga, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup telah menurun. Dampaknya adalah lingkungan hidup tidak dapat berfungsi dengan seharusnya. Misalnya saja ada ikan yang mati di danau karena keracunan limbah. Pencemaran lingkungan terjadi karena kegiatan manusia yang memasukkan zat, energi, atau organisme ke dalam lingkungan hidup. Keempat, penggundulan tanah. Teman-teman pasti sering melihat peristiwa penggundulan hutan di Indonesia. Biasanya, kegiatan ini dilakukan untuk membuka lahan baru, baik untuk pertanian atau perumahan. Adanya penggundulan hutan menimbulkan dampak yang mengancam makhluk hidup seperti banjir, kekeringan, dan erosi tanah. Yang kelima, penggersangan lahan. Lahan yang gersang menyebabkan produktivitas lahan serta jenis hewan dan tumbuhan menurun. Sebenarnya kegersangan lahan diakibatkan oleh alam karena curah hujan yang rendah dan temperatur yang tinggi. Namun, ternyata aktivitas manusia juga dapat berperan dalam penggersangan lahan, di antaranya penanaman dengan jarak yang rapat dan kurang baiknya praktik irigasi. Kerugian yang disebabkan karena lahan yang gersang dapat berupa ancaman kelaparan loh teman-teman. Nah, semoga teman-teman dapat memahaminya dan sebisa mungkin dapat menjaga lingkungan di sekitar ya. Karena terjadinya kerusakan lingkungan akibat ulah manusia sepenuhnya tergantung usaha kita dalam menjaga lingkungan.